yang akan menjadi penentu untuk poin rush day one kita. Akankah pesawat cukup adil untuk seluruh tim yang bertanding, terutama yang tidak perform di kala harinya di game sebelumnya. Tadi gue sempat lihat oke, ternyata fair enough. Tapi yang gak fair ini kalau tim yang tadi benar-benar bonyok gak bisa tebus dosa Bung Skyla. Kenapa memang tuh Pak? Karena gue perlu mention kayak bahkan Bigetron Delta aja dengan drop zone yang bisa gue katakan sangat jauh di late game. Itu masih survive. Sensei tadi tempatnya ya. Oh iya. Sensei juga masih bisa survive lagi gitu. Tapi kalau kita lihat tembakan sudah berhasil dikeluarkan oleh teman-teman dari Onyx Olympus kali ini yang sudah mengetahui ada satu pergerakan di daerah depan mereka. Dan MBR, satu player kali ini coba untuk memberikan informasi dan coba untuk berlari ke arah backup yang dimana seorang Valt sendiri bisa memberikan satu covering fire ya. Ya I have to say MBR di sini lumayan dilema sih bisa gue katakan. Kalau mau ngejar Onyx lalu Pios itu bisa fatal juga karena di belakang sana ada tim lain yang mengintai juga yaitu Genesis Dogma yang emang dia tahu betul oke, pola permainan Onyx bakal kirim beberapa playernya ke arah drop zone kita. Yes. Nyaris di seluruh map Bung Skyla. Hampir di seluruh map. Yes. Dan itu menjadi satu hal yang cukup menjebalkan tentunya. Benar. Tapi kali ini coba untuk dikembalikan. Coba untuk lebih diperhatikan lagi karena beberapa keputusan mereka menurut gue itu menjadi sangat penting ketika berada di fase early game justru. Ya benar-benar. Kalau mereka fail di early game susah loh. Benar. Dan gue bisa bilang justru Genesis Dogma cenderung bermain lebih dewasa di hari ini ketimbang di fase liga Pak. Benar. Dengan adanya Borgai juga gue ngeliat kayak ada sesuatu yang cukup membuat berbeda di mana kepercayaan diri mereka ketika melakukan rushing dan mengambil keputusan itu nggak setengah-setengah gitu. Betul. Memang bukan artinya gue bilang kayak Koja belum nyata atau kayak gimana. Chemistry itu bukan satu hal yang bisa ditutupi dan dibohongi lah. Benar. Ya nggak sih dari benar. kita nongkrongnya yang pertama, dari kebiasaan atau behavior di game atau di tim sebelumnya. Itu pun bakal menjadi pengaruh. Dan ya harapan gue kayak Koja lagi dicadangin aja. Tentunya itu bisa ngebuat Koja ngelihat gimana sih cara mereka berkomunikasi yang pertama. Dan yang kedua call yang seperti apa yang memang bisa membuat timnya lebih maksimal lagi. Benar, harus termotivasi lah ya. Betul. Dengan performnya Genesis Dogma saat ini. Tapi kita lihat juga dan harus kita respect juga gimana MBR punya keputusan yang cukup bijak. Dia bakal menerapkan gaya main mereka ala Liga yang cukup pasif. Dan dia akan sambut anak-anak Genesis Dogma di arah Santa Catarina. Ya, seorang Gios berhasil mendapatkan seorang Pulse. MBR dipukul mundur tapi kondisinya kali ini cukup menyulitkan untuk MBR dan tentunya Made pun harus tumbang di sana. Borgai sudah melihat ada kesempatan yang coba untuk diambil. Tapi Rehan coba untuk mundur terlebih dahulu, berhasil menghidupkan satu temannya kembali, hanya menyisakan 2 player aja di bagian Santa Catarina. Borgai maju ke arah depan, Rehan sudah mulai terdeteksi bersama dengan seorang Besto. Coba untuk mundur terlebih dahulu dan mengambil jarak yang bisa mereka dapatkan kali ini. Wah. Gue sih nyontek ya di minimap ini ada yang ngintil juga nih Pak. Di belakang Genesis Dogma agak fatal juga nih kalau Genesis Dogma overstay di sini. Dan dia terlalu overwhelming. Ini nggak bagus juga sebenarnya buat Genesis Dogma. Tapi kita alihkan dulu sejenak Pak. Karena Saka lagi merasakan peluru panas yang luar biasa dari EVOS Divine. EVOS Divine yang gak pernah bergerak ke arah sini, tiba-tiba mereka langsung masuk ke daerah sini. Itu ada apa sebenarnya karena Legalot pun di late sisi berhasil mendapatkan Keong. Sementara Rasha bersama dengan teman-teman yang sudah mulai melakukan rushing ke arah depan. Volt sudah mulai terlihat tapi harus ditumbangkan dengan cukup mudah oleh Gedai di sana. MGod pun berhasil mendapatkan satu player di sana, menyisakan satu player saja dari teman-teman PSK yang harus standby di bagian Council Hall kali ini. OB coba untuk bertahan tapi seorang Ray berhasil dipunish di bagian atas. Begitu juga dengan Gedai yang cukup sekarat tapi masih bisa dihadapi dan EVOS Divine 4 poin eliminasi di early game menjadi satu tabungan mereka yang cukup oke. Yap. Di lain sisi juga ada aksi yang seperti gua sampaikan sebelumnya. Kekhawatiran gua antara Genesis Dogma dan juga tim Torat yang sudah membuntu tim mereka. Dan ini menjadi hal yang tidak terlalu menguntungkan untuk Genesis Dogma menurut gua. Beberapa momen di kill feed aja kita lihat ada beberapa kali tim Torat mendapatkan player dari Genesis Dogma. Dan kita juga ada momentum Tiger Wong pun ikut campur menyambut anak-anak Genesis Dogma Pak. Ya dan Genesis Dogma juga bisa gue bilang jadi clueless banget nih gue harus kemana gitu. Karena memang tadi pergerakan mereka udah cukup oke, bahkan sampai Santa Catarina aja menurut gue mereka udah melakukan hal yang sangat luar biasa. Tapi udah sampai situ dulu. Ya. Harus diingat masih ada 44 orang lagi men. Betul. Ya walaupun memang ini udah menit keberapa gitu ya. Udah menit ke-5 zona udah ke reveal.
Tapi kalau masih 44 alive itu better nggak perlu ambil resiko. Jangan yang terlalu buru-buru. Iya, karena ini bisa jadi bakal lumayan melelahkan sekali di the grand finale loh. Jangan gegabah. Jangan gegabah, hemat uang. Hemat gitu. uang. Ada makroca tuh ya. kayak Tolong gitu. aku. Tolong aku, jangan sampai kayak gitu. Tapi ternyata di sisi lain nih, Voice Divine berhasil dapetin 1 pick off. Dan itu menambah pundi poin eliminasi untuk EVOS Divine semakin mendominasi secara perlahan. Setidaknya di early fight ini kita udah bisa lihat EVOS Divine ngantongin 5 poin eliminasi. Dan ini merupakan satu komposisi yang cukup baru bisa lu lihat. benar, itu dia. Ray, Gedai, MGAT, Rasha. Ini cukup unik nih. Iya, nggak main Abax ya kan? Nah, Abax yang biasanya nggak pernah dicopot ganti aja kali ini bener-bener dimainin terus. Betul, betul. Ditambah pola pergerakan EVOS Divine yang Agresif. unusual, Ya, unusual cenderung banget. lebih agresif dan dia tahu betul apa yang sedang terjadi sama tim-tim yang lagi dia lawan. Bener, harusnya tuh coach itu banyak nongkrong gak sih Haji Sven? Biar tahu gosip apa sih, siapa yang lagi sering ribut gitu kan. Oh Jadi iya, dia bisa iya, jadi iya. third party gitu. Itu bisa juga. Atau Kalau lu punya skill sosial yang tinggi dan juga skill psikologi yang tinggi, kayaknya nongkrongnya juga nggak perlu, nggak apa-apa. benar, Mungkin. tapi lihat aja. Lihat aja siapa yang lagi nggak baik-baik aja. Atau Lu bisa aja jadi coach yang galak di bagian press con. benar. Dan kita lihat ternyata ada aksi lain dari Bigetron Delta menuju ke arah Vesaka. Yang lagi lari-larian benar-benar kena pressure bisa gue katakan di game kali ini. Benar-benar lontang-lantung bahkan keluar map Pak. Sampai dibawa keluar map memang karena Iya. memang kalah hari ini menjadi satu hal yang tidak bisa dimaksimalkan oleh Vesaka. Karena memang kan dari logo aja lo bisa ngeliat Vesaka itu hijau. Benar. Sementara kalah hari yang hijaunya aja dikit Pak. Oh, jadi Feng Shui-nya kurang masuk di situ ya? Kurang masuk di bagian oke. situnya. Baik. Tapi kita lihat juga nih POV lain dari tim Torat yang sepertinya masih punya feeling kuat kalau sekitaran area konfi nih masih ada orang. Nah tuh ada portal go, berarti orangnya baru kelar nih Pak dari confinement gitu ya kan? Ya, atau ini udah lama terjadi, tapi kan kita nggak bisa mengiram-ngiram gitu nggak sih Pak? Bener. Kalau di in game ya. Ya. Jadi lebih baik kita mikirin apa yang akan terjadi kalau misalkan kita menggunakan itu dulu. Nah gitu. iya benar. Jadi emang harus beberapa step ke depan gitu ya? Benar, jangan kayak kita coba kita udah ngedengerin tadi ada fight di sini. Ini orang berarti kabur pakai portal go. Kan walaupun kabur belum tentu mereka ada yang knockdown atau ada yang sekarat gitu ya Pak ya. Itu. Kalau diikutin nanti di counter kan beda urusan tuh. Benar. Tapi kadang ragumu rugimu dan bener aja. Kita bisa lihat gimana itu semua ternyata memang udah disiapkan oleh anak-anak Tiger Wong. Tiger Wong punya feeling yang gak kalah kuat juga dari tim Torat. Tiger Wong tahu betul bakal diintilin sama tim Torat. Dan tim Torat berhasil terjebak. Setidaknya tadi Bara berhasil dapetin 1 knockdown dan Bara lagi-lagi mendapatkan 1 pick off Bung Skyla. Yes, Ikal harus ter-knockdown di sana. North coba untuk kabur ke daerah belakang, tapi Jojo sudah mulai mengejar. Siapapun yang berada di depannya dan North harus tumbang di sana oleh seorang Jojo yang menggunakan Max 7 kali ini. North dipunish langsung oleh seorang Jojo, 6 poin eliminasi. Dan artinya kalau Tiger Wong Esports bisa bermain stabil sampai di game kali ini, mereka juga terselamatkan dari beberapa game yang bisa gue bilang gak maksimal untuk mereka. Oh iya, betul sekali. Ini kayak yang di-mention Bung Skyla juga di pregame. Bisa jadi redemption. Setidaknya untuk Tiger Wong Esports. Nah, ini kita baru aja ngelihat POV di sebelah kanan. Lu lihat Genesis Dogma masih sendiri aja loh Pak. Masih belum bisa berbicara, menghidupkan kembali teman-temannya. Sementara zona udah mulai berjalan. Indostars juga udah lihat betul ada musuh di depannya yaitu EVOS Divine. Apa yang akan terjadi selanjutnya Bung Skyla? Ini akan terjadi peperangan tentunya karena MGAT juga udah cukup sekarat. Sementara Ras coba untuk bergerak ke arah kiri. Tapi Lim dengan granatnya sudah coba untuk memberikan satu pressure ke arah depan. Berhasil di take down tapi sayangnya seorang Lim pun harus terkena thrill of the battle. Membuat seorang Lim tidak bisa menggunakan satu tembakannya. Tapi Rasha di sana dan juga Kocel harus tukar tembakan dan tukar nyawa. Apakah Rasha masih bisa dihidupkan kembali karena sebenarnya seorang MGAT pun coba untuk masuk ke daerah dalam terlebih dahulu dan Rasha apakah masih bisa dihidupkan kembali karena satu player sebenarnya mendekat ke arah seorang Rasha dan di cover oleh seorang Ray di sini. Yap, masih bisa di-cover dengan baik tapi Legalot just being Legalot. Harus kita mention di sana. Ya, panjang lebar ada Legalot yang meledakkan diri sendiri dengan lain-lain tapi Hektin Dir udah dalam jangkauan dari seorang MGAT melakukan upaya ras menggunakan Bizonnya. Dan di sisi lain ternyata Uwai di pick off oleh seorang Abai dan Rasha. Setelah dihidupkan kembali oleh Kapten Gedai,
berhasil mendapatkan satu, ditambah Ray berhasil dapetin Kocel di sana, Bung Sky lah. Yes, Kocel. Sayang sekali harus ditumbangkan lagi dan Gedai kali ini bakal meng-confirm kill ya terlebih dahulu. Didapatkan oleh seorang Ray kali ini. RRQ Kazu dengan 2 poin eliminasinya masih cukup kuat untuk standby di bagian confinement. Tapi Dels sudah mulai terlihat. Abai bakal coba untuk masuk ke daerah pertahanan lawannya. Ditemani oleh sang kapten Legalot di sana. Tapi Dels coba untuk bertahan. Tersisa sendirian dan ini bukan menjadi kabar baik karena 4 Predator sudah mulai masuk ke daerah pertahanan lawannya di sana. Dan Dels harus tumbang. Menambah poin. Pundi eliminasi oleh tim RRQ Kazu menjadi 3 kali ini. Yes, tapi masih banyak jalan menuju Roma tentunya. Genesis Dogma masih bisa menghidupkan kembali kawan-kawannya di arah map selanjutnya. Yes. Dan kalau gua lihat di contekan gua minimap ini zonanya agak narik menuju ke arah Mammoth. Ya. Yang mana menuju ke arah Mammoth dari Refinery sendiri udah mulai padat dan cenderung ramai. Tapi ada beberapa tim yang masih belum mendapatkan compound pasti. Kayak contohnya Vesaka. Dan juga ada beberapa anak Genesis Dogma yang baru aja benar-benar dihidupkan. Itu benar-benar luntang lantung, gak ada tujuan dan berharap mereka tidak ternotis, Bung Skyla. Ya, dan memang ini menjadi satu hal yang cukup menyulitkan menurut gua untuk RRQ Kazu. Apalagi mereka juga harus memperhatikan sebenarnya masih ada beberapa orang yang tersisa. Tapi di lain sisi ada MBR sendiri yang coba untuk bertahan dari gempuran yang sudah ada kali ini. Abai berhasil mendapatkan Yos di lain sisi. Begitu juga dengan North. 2 poin eliminasi sudah berhasil didapatkan dari MBR. Dan MBR hanya menyisakan 3 player aja. What can they do? Karena at the other hand sudah ada Onyx yang coba untuk menunggu pergerakan mereka untuk masuk ke dalam zona selanjutnya. Sementara Dewa United Apollo sudah melihat adanya TWE. 1 player berhasil ditumbangkan di sana. Wow. Tapi tidak bisa di-confirm killnya. Jadi satu hal yang cukup merugikan kali ini. TWE satu persatu Bara pun berhasil ditumbangkan lagi dan lagi oleh Zero Five dan 1 poin eliminasi. Untuk Zero Five kali ini membuat teman-teman dari Dewa United menguasai bagian dari The Sub kali ini. Oh my god, at the other side MBR ternyata berhasil selamat dari gempuran tim Torat. Tim Torat yang malah harus kandas. Menyusul Indostar tadi di peringkat ke-12 dan juga 11 tentunya untuk tim Torat. Dan kali ini kita bisa lihat POV dari MGAT masih coba menunjukkan aim terbaiknya menuju ke arah lawannya yang ada depan mata. Tapi kondisi tidak menguntungkan untuk EVOS Divine kali ini. Hanya menyisakan Rasha dan juga MGAT. Dan Gedai harus knockdown, posisi udah digempur habis. Sama Morph, sama anak-anak dari Bigetron Delta juga Bung Skyla. Yes, dan kali ini teman-teman dari EVOS mereka memang sudah mendapatkan 10 poin eliminasi. Tapi mereka masih belum mendapatkan placement point yang cukup aman. Dan mereka harus segera berpikir keras gimana caranya untuk mendapatkan hasil yang cukup maksimal. Karena mereka udah mendapatkan poin eliminasi yang sebegitu banyaknya. Dan membuat mereka akan cukup rugi kalau mereka harus tumbang di sini. Rasha harus tumbang, tapi Rasha berhasil mendapatkan mal sebelumnya. Sementara Dewa United lagi dan lagi menunjukkan kualitasnya seorang Bion. Menumbangkan satu player dan EVOS Divine harus tumbang di posisi ke-10. Sementara Vesaka di posisi ke-9 kali di Ajispen. Sayang sekali, poin eliminasi cukup banyak tapi placement tidak demikian. EVOS Divine harus menelan pil pahit di game terakhir poin rush day one kita hari ini. Dan sisi lain Borgai berhasil dapetin 1 player dari Bigetron, begitu juga dengan Suep. Menyebabkan Genesis Dogma harus kandas di peringkat ke-8. Sayang sekali, tapi kita lanjut. POV perang terjadi antara Timor melawan Dewa United. Bakal coba turun malnya. Udah ke notice sama 05. Oh, mau di one tap, one kill. Tapi ternyata belum mengenai target maksimumnya. Tapi belum sampai situ aja. Ternyata Kapten Irap adalah player terakhir dari Tiger Wong yang akhirnya harus kandas di peringkat ke-7. Dan masih terus berlanjut. Ternyata peperangan juga terjadi dari arah RRQ Kazu menuju ke arah Bigetron Delta. Bahkan ada Onyx Olympus dan juga MBR yang bakal lanjut. Dan ini bakal menyebelkan untuk kedua tim karena ternyata Onyx Olympus juga sudah join to fight. Kali ini granat sudah mulai dilemparkan. Kiba berhasil mendapatkan seorang kill dan kali ini Raptor pun harus ditumbangkan. Bigetron Delta di posisi ke-6 dan Onyx Olympus dengan 10 poin eliminasinya membuat mereka menjadi satu tim yang sangat kuat di kala hari kali ini. Begitu juga dengan Dewa Apollo yang artinya teman-teman dari Invited kita sudah berhasil ditumbangkan whole team di pertandingan kali ini. Sisa MBR, Onyx Olympus, dan Morph Team. Dengan kondisi masih lengkapnya personil dari Morph Team ini bakal menjadi sebuah advantage. Dan Morph Team harus memulai aksinya sekarang juga. Karena Onyx udah membuka sayap mereka, membuka angle vision mereka dengan sangat jauh. Kita bisa lihat gimana Jack bakal coba komit menuju ke teman-temannya mencoba regroup. Tapi
At the moment, sebuah pick off yang luar biasa ciamik datang dari arah Morph timbung Skylar. Ya, sementara itu Gandru masih coba untuk bertahan, tapi sayangnya Gandru sudah mulai terkunci pergerakannya. Kiba berhasil mendapatkan satu player di sana dan Jackpot berhasil menumpahkan satu player dari Morph. Morph 3 lawan 1 bukan satu hal yang bisa cukup mudah dilakukan oleh seorang Jack. Coba untuk tutup terlebih dahulu Jack dengan Kung Fu X, dia tidak bisa berbuat banyak dan ini adalah Buya.